Kayak nggak mungkin anjir gitu teman orang sendiri ngambil pacar orang. Kalau manis suka sama pacar orang ngambil aja gitu. Posisinya yang suka itu pacar lo ke temen lo gitu. Tapi kan Orang tipe orangnya males kenal cowok baru anjir. tapi kan lo lihat dia gitu sama temen lo bahagia gitu. Kenapa nggak ada rasa takut daripada dikenalin takut sama teman gitu kan? Kalau misalnya bener-bener dia suka pasti udah ngerebut merenan dari orang. Lo lebih baik ikhlas gitu daripada kehilangan satu teman. Nah, Lebih baik kehilangan satu cowok gitu. Hobi. jadi hobi dia teh ngejadiin alasan dia buat ninggalin orang, ngerti gak sih? Kalau misalnya cowok orang dikenalin sama dia pasti suka sama pacar orang. Jadi kebanyakan teman itu yang mempengaruhi misalkan diri lo sendiri gitu. Nah, Lo ngapain sih deketin dia, misalkan lo ngapain sih milih dia gitu kan. Jadi si cewek ini terpengaruh sama teman-temannya, bukan sama dirinya sendiri. Kebanyakan kan kayak gitu. Balik lagi bareng gue Andrian Han, dan kali ini gue lagi podcast di outdoor bareng siapa? Salza. Bareng Salza. Z anjir. Salza gitu, Salza. Oke, pakai Z. SALZA. Oke. Dan kali ini gue bareng Salza. Oke, Kadang Salza. orang juga nggak bisa nyebut ngaran orang sendiri ya. Maaf. Sulit jadi gitu kan? Anjir. Susah. Kali ini kita akan bahas tentang sebuah circle tentang antara pertemanan dan pasangan gitu. Tapi dikemas dalam satu circle. Oke. Kemarin-kemarin gue dengar cerita menarik dari lo gitu kan. Yang lo itu cerita bisa satu circle antara pertemanan sama hubungan lo sama pasangan lo gitu. Gimana sih bisa satu circle kayak gitu sih? Kalau dalam satu circle iya sih. Jadi kalau misalnya orang ngumpul sama teman orang, terus orang ngajak pacar orang itu kayak teman orang tuh welcome gitu. Oke, jadi pacar orang, pacar teman orang, pacar teman orang ya pacar orang. Jadi gitu anjir, kayak pacarnya banyak gitu. Kayak jadi satu aja gitu. Ini udah nganggapnya sama gitu kan. Saat lo punya pacar nih, kemudian teman lo juga nganggap dia pacar gue gitu. Jadi gimana ya, nggak ngebanding-bandingin dia teh pacar teman orang, nggak gitu. Kayak teman orang teh mercayain pacarnya deket sama teman-temannya teh nggak nimbulin cemburu atau gimana gitu. Sama sih orang juga kayak gitu. Sebaliknya gitu. Soalnya udah saling percaya juga. Kayak nggak mungkin anjir gitu teman orang sendiri ngambil pacar orang. Nah kayak gitu. Kalau misalnya kejadian nih di saat lo kan udah saling percaya gitu sama lingkungan lo, sama teman-teman lo. Kemudian suatu saat posisinya teman lo gitu emang suka sama pacar lo, gimana? Kayak orang ya udah, kalau manis suka sama pacar orang ngambil aja gitu. Terus pertemanannya? Orang lebih milih ngeperbaikin temenan lah dibanding orang harus ribut gara-gara ngerebutin pacar orang gitu. Kayak kan orang juga bisa cari lagi kalau misalnya manis suka sama pacar orang ya sok aja. Tapi kan kalau mikir si ceweknya pasti mikir 2 kali juga kan? Iyalah, misalnya kalau misalnya temen orang mikir anjir nggak mungkin lah gitu orang suka sama pacar temen orang sendiri gitu. Nah kalau dalam posisinya misalkan pacar lo suka sama temen lo, gimana? Pacar orang, posisinya pacar orang suka sama temen orang, lebih care ya kayak orang lebih nanya aja dulu gitu ke pacar orang. Kayak apa sih yang nggak maneh dapetin di orang sampai maneh suka ke teman orang. Kayak gitu sih. Kayak kalau misalnya emang nggak ada di orang gitu, sikap orang yang anjir jauh banget sama teman orang, ya udah sok. Soalnya emang gimana ya, kayak kalau maneh nyari yang baik, dia yang baik nggak akan sampai kapanpun nggak akan ketemu gitu. Kayak ya udah sok dulu aja. Kalau misalnya maneh udah ngerasain sikap yang nggak ada di orang, di dia rasanya enak ya sok maneh lanjutin. Kalau misalnya enggak, maneh boleh balik lagi ke orang. Kayak kok bisa sampai kayak gimana ya? Bukan kayak kok bisa sampai kalau nggak nyaman sama dia lo balik lagi sama gue gitu, gimana maksudnya gitu? Kayaknya kayak gini nih. Masih welcome aja gitu kan? Tapi kan orang tipe orangnya males kenal cowok baru anjir, kayak ya udahlah orang memperbaikin aja hubungan orang sama yang udah gitu. Siapa tahu bisa lebih baik gitu kan? Siapa tahu. Tapi kan pastinya gini, misalkan
pacar lo gini, dia bilang maaf ya Sa, gue lebih nyaman sama temen lo gitu kan. Terus kan posisinya ini pacaran sama temen lo misalkan, terus masih satu circle juga kan kalau main. Nah itu gimana? Orang pernah anjir gitu. Pernah. Kayak anjir orang kayak ya udahlah biarin gitu. Soalnya ya udah kan toh mana lebih milih teman orang gitu. Berarti kan teman orang lebih baik dari orang. Tapi ya nggak kan sih? kalau main juga sering ketemu juga. Sering kayak ya udahlah. Orang mah orangnya tipe yang ya udah. Jadi bodo amat lah gitu. Soalnya berarti kehitung mantan orang berarti ya kan? Ya iyalah. Tapi kan manggilnya masih yang kali. Kayak ya udah gitu. Tapi ya, manggilnya juga, tapi memperlakukannya juga sama kayak ke pacar sendiri. Enggak sih, kayak lebih tahu batas lah ya kita juga. Kalau misalnya mantan kita pacaran sama teman kita gitu kan kayak ya udah anjir, orang juga tahu batas gimana. Orang lebih ngehargain teman orang dibanding ego orang. Kayak ego kan pasti anjir dulu aing yang kayak gitu sama dia gitu kan pasti kan kayak gitu anjir. Sekarang yang ngereda ego aja weh. Ya udah. Mau gimana lagi? Tapi kan lo lihat dia gitu sama teman lo bahagia gitu. Ya orang juga ikutan bahagia sih. Bahagia juga gitu kan. Kayak berarti emang sikap orang yang nggak bisa diterima sama dia. Jadi kenapa sih di antara lo gitu, kalian teman-teman lo, kenapa nggak ada rasa takut gitu, takut ya dari awal gitu, sebelum ngenalin teman lo, sebelum ngenalin pacar lo ke teman lo gitu, kenapa nggak ada rasa takut daripada dikenalin takut sama teman gitu kan? Kebanyakan rata-rata kalau contohnya misalkan ada yang posting di IG atau di sosmed terus di tag si cowoknya, nah rata-rata kan dikepoin sama teman-temannya gitu. Tapi ini sebaliknya, kenapa lo nggak bisa ngerasain gitu atau udah percaya banget sih? Kalau ke teman biasa maksudnya belum deket, kadang orang juga suka mikir anjir takutnya suka gitu. Tapi kalau ke teman sendiri ya udah percaya aja, nggak mungkin gitu teman sendiri ngerebut pacar orang gitu. Kayak udah percaya aja weh. Oke. Tapi nggak pernah nggak nih di antara lo atau kalian gitu, di antara kalian sama teman orang sama orang gitu. Jadi ada yang pernah jujur gitu, sehal misalkan atau temen lo atau lo ke temen lo gitu, ada yang bilang sebenarnya gue suka sama pacar lo gitu. Pernah nggak sih ada yang gitu? Dulu kayak apa ya, pacar orang teh dulu teh nggak tahu ya, di pandangan orang mah wow merenan ya. Kayak kalau misalnya ngumpul dulu aing pernah suka tahu ke pacar Mani. Oh jadi ini kayak jujur-jujuran aja kita mah. Tapi kayak, posisinya lo masih pacaran masih sama? Kayak dulu teh aing pernah suka anjir sama pacar Mani. Kayak gitu, kayak orang mah nanggapnya ya udah dah dulu gitu. Meskipun sampai sekarang dia suka, kalau misalnya bener-bener dia suka pasti udah ngerebut merenan dari orang. Ya kan? Ini mah kayak cuman ngomong aing pernah suka sama pacar Mani anjir, kayak gitu doang. Kayak jujur aja. Tapi kan udah jujur juga gitu kan. Kayak jadi nggak bikin hati-hati juga sih ke orang, kayak ya udah sok aja kalau misalnya Mani emang masih suka. Tapi tanya dulu pacar aing suka nggak ke sia. Kayak gitu anjir. Tanya dulu balik dia ke pacar suka nggak sama dia. Kalau misalnya saling suka ya udah sok aja gitu. Lo lebih baik ikhlas gitu daripada kehilangan satu teman. Lebih baik kehilangan satu cowok gitu. Tapi kadang temen suka hilang anjir kalau misalnya udah punya pacar, ya nggak sih? Kayak lupa anjir. Oke sih yang gue rasain ya kan? Mungkin kalau udah punya pasangan, udah punya pacar, ya waktu sama temennya emang dikit banget. Ngurangin anjir, kayak anjir aing gak punya temen-temen aing udah punya pacar gitu. Kadang aing suka ngerasain kayak gitu, tapi di saat orang butuh mereka ada kayak nyamper aing gitu, kayak ngajak main kayak gitu. Saat kan lo butuh masih tetap ada gitu kan. Tapi kan nggak selamanya juga cowok orang ada waktu buat orang gini kan. Kan mereka juga punya kesibukan masing-masing. Iya, punya ya pribadi lah, private. Kayak kan sibuk kerja atau dia nongkrong sama teman-temannya. Sama selingkuhannya misalnya. Iya anjir. Bisa jadi. Enggak gitu juga kali kan. Terus suatu saat misalkan kalau nggak di salah satu kalian itu nggak jujur, jadi temen lo suka sama pacar lo misalkan ya,
terus pacar lo juga suka tapi di antara dua itu nggak bilang, terus lo misalkan lo curiga, terus lo curiga itu lo nanyalah misalkan sama temen lo kenapa kayak yang gue lihat itu kayak ada lebih ke pacar gue, misalkan lo tanya, terus lo juga tanya ke pacar lo, jawabannya sama gitu, nggak ada apa-apa misalkan sama. Terus suatu saat nanti misalkan pacar lo itu di belakang lo itu main sama temen lo, tapi nggak, jadi ketahuannya di saat dia lagi main tiba-tiba ketahuan gitu, gimana? Orang lebih sering ke ada yang bilang ke orang sih, kalau ketemu langsung gini orang nggak pernah. Gini orang ada cerita orang lain. Waktu orang pacaran sama mantan orang lah ya. Mantan terindah? Nggak terindah juga. Oh, okay. Mantan orang kayak orang curiga gitu, anjir kenapa si cewek itu teh kayak beda aja ngelihat mantan orang teh gitu. Kayak oh ya udah. Suatu saat orang putus sama dia gitu ya. Kayak oh ya udahlah, namanya juga dia mau ngejar hobi dia. Dia punya satu hobi yang bikin orang sama dia teh udahan gitu. Jadi hobi dia teh ngejadiin alasan dia buat ninggalin orang, ngerti gak sih? Padahal dia teh lagi suka sama temen orang. Oh, jadi alasannya dia punya hobi, sibuk-sibuk hobinya gitu. Kayaknya kita udahan dulu ya, soalnya mau fokus ke ngeband. Dia kan anak band. Anak band, sempet juga ya pacaran sama anak band. Kayak oh ya udah gitu. Udah nggak lama di situ dia teh ngepost kayak vokalis barunya kayaknya sih. Vokalis barunya. Kayak orang tuh anjir curhat pacar orang yang itu tuh ke dia, ngerti nggak sih? Oh oke, ngerti. Dia tuh kan pasti tahu kan sikap pacar orang kayak gimana. Sikapnya gimana? Kayaknya mah sebelum gitu. Orang sering cerita ke dia tuh udah suka duluan ke pacar orang. Cuman dia tuh nggak tahu kalau misalnya orang pacaran sama dia. Lo emang lo nggak bilang lo pacaran sama dia atau gimana? Enggak, kayak waktu sekolah kan orang nungguin dia ekskul kan. Jadi orang cerita. Mana sekelas sama dia? Iya, orang sekelas. Kayak orang tuh pura-pura ya udah orang teman dia gitu. Orang nungguin dia pulang karena orang mau pulang bareng sama dia. Jadi dia nggak tahu kalau lo sama anak band itu pacaran gitu. Kayak dia tuh nanya sikap mana ke dia kayak yang pacaran, kata dia teh. Dia udah mulai ngerasain. Udah curiga, kata aku teh. Tapi kan emang pacaran gitu kan? Iya, kayak orang teh bilang emang pacaran, cuman ya orang mah jarang, kalau pacaran orang jarang dipublis. Kayak orang jarang banget bikin SW sama pacar orang atau SG sama pacar orang. Kayak ya udah gitu, orang main sama dia, udah main. Di saat lo yang rasanya nyaman ya udah lo aja gitu, nggak diumbar-umbar juga ke orang lain gitu kan? Soalnya makanya orang-orang mah ngira orang jarang punya pacar, soalnya orang jarang ngepost pacar orang. Jadi nggak selalu juga kan tiap punya pacar di post. Nah gitu. itu tapi emang kita, sih gitu kan? Orang tipe orang yang jarang punya pacar. Kayak anjir orang males kena cowok baru, seianya orang kena cowok baru. Kayak orang teh anjir sikap si cowok baru ini teh beda jauh sama mantan orang, ngerti nggak sih? Jadi lo pasti ngebanding-bandingin lah di saat lo kenal cowok nggak baru. Ngebanding-bandingin juga, kayak kalau misalnya main berdua orang teh sama pacar orang, kayak anjir kenapa sih sikap dia teh beda jauh sama mantan orang. Tapi orang teh mikir lagi, anjir mantan orang yang sebelumnya juga belum tentu sebaik dia. Ngerti nggak sih? Ngerti. Kayak gitu. Oke. Terus balik lagi ke circle pertemanan yang tadi, kan nggak selalu positif juga gitu kan, pasti ada negatifnya, ada baik buruknya gitu. Yang lo rasain juga ada enak enggaknya juga gitu. Menurut lo gitu, enaknya apa, gak enaknya apa sih punya circle kayak gitu? Enaknya kayak welcome aja gitu, orang ngenalin orang baru ke lingkungan orang itu kayak gak canggung lagi. Oke. Jadi lo ini dunia gue gitu. Jadi lo ngenalin orang baru, lo bisa masuk dunia gue gitu, lo bisa ngenalin dunia gue gitu. Kayak enaknya itu gitu. Kayak enaknya teh temen orang tuh gak mandang-mandang anjir orang baru kenal sama Mane misalnya, nggak kayak gitu. Kayak orang tuh sama aja. Jadi walaupun baru misalkan pertama kali ketemu kenal gitu, langsung aja berbaur gitu. Nah gitu. Kayak nggak canggung lagi gitu kan. Kadang kan kalau misalnya ngenalin orang baru, kadang jarang ngobrol. Kayak oh iya cuman
Oh enggak, cuman gitu doang. Kalau teman-teman orang kayak ya udah kita sama semuanya gitu. Kalau gak enaknya gimana? Gak enaknya kalau misalnya kita butuh ya pastilah ya. Nggak selalu ada buat kita gitu kan, meskipun teman juga kan? Nggak enaknya punya teman banyak teh di saat gimana ya, kayak cemburu sosial. Pernah nggak sih kayak misalnya kita punya circle di sini nih, terus teman kita teh punya teman baru. Nah kayak anjir mana teh dulu bareng-bareng sama gitu. orang, sekarang kayak, bareng sama dia sih gitu. Kayak lo lupa anjir, ya sama gue gitu. Nah, kayak gitu bener nggak enaknya kayak gitu. Oh iya. Lebih sering ke ngerasa cemburu sosial sih. Tapi sebenarnya kan nggak benar-benar ninggalin lo dia. Enggak, kayak cemburu aja. Gimana kalau cemburu sosial gitu? Lebih anjir, mana kok main sama dia gitu? Sama yang baru gitu hidup lo. Apa mana lupa sama orang kayak gitu sih? Beda kan? Pemikiran dia beda, kayak kan orang juga mainnya sama main doang, gak kayak gitu merenan kan? Dia juga punya kan lingkungan sendiri gitu. Ya menurut gue gitu ya, posisi gue cukup sulit gitu buat orang baru datang ke circle yang ceweknya gitu, lingkungan ceweknya buat langsung berbaur, menurut gue cukup sulit sih. Tapi kalau di pihak si pertemanan ceweknya welcome banget gitu, enggak ya kayak lo tadi gitu, enggak ngebeda-bedain gitu. Kalau bisa dibilang pacar bersama kan lo bilang tadi. Nah tapi kan kalau welcome banget di posisi ceweknya, ya gue juga bisa ngerti lah, orang baru juga itu pasti mikir oh gue ini di aku gitu, gue dianggap gitu, gue hadir, gue ini juga ada di lingkungan teman-temannya gitu kan. Oke, menurut lo pesan dari lo dari antara circle pertemanan saran orang sih ya, orang mau bilang ke teman-teman ceweknya kayak mana nggak boleh kayak gitu. Kayak kalau misalnya ada orang baru masuk, kalau kita diemin pasti dia bikin anjir orang kapok main sama dia. Oke, benar-benar. Kayak gitu kalau misalnya kita dihargain gitu kan pasti kalau misalnya gitu. Kita welcome, kita ajak ngobrol, pasti anjir seru main sama dia. Nah. Jadi diajak lagi tuh nggak kayak enggak asok aja kamu, nggak kayak gitu kan? Jadi, pasti ya udah hayu gitu. Kalau diajak misalkan sama ceweknya, ayo ini main sama teman aku misalnya. Ini kan kalau si cowoknya ngerasa asal gimana gitu kan, nggak asal nggak dianggap kan, kalau misalnya jadi mikirnya ya sok aja itu waktu kamu, alasan cowok juga kan bisa kayak gitu. Kayak gitu orang kayak ngomong ke barudak orang anjir marane teh keren gitu, kayak bisa gue nerima akui juga sih emang circle itu keren menurut gue. Orang juga kadang bangga gitu sama teman-teman orang, kayak nggak ya anjir mana ngapain sih ngenalin orang ke orang baru, nggak kayak gitu. Teman orang kayak ya udah sok aja. Jadi saling welcome gitu. Malah kalau temen orang kayak gini, kalau misalnya mana baru nih dalam circle orang, nanti teh teman orang lebih pro ke mana dibanding ke orang. Kayak hayu. Jadi lebih ngajak mana ke lebih dekat ke kita. Kalau misalnya kita udah dekat bareng-bareng, ya udah kita ngumpul bareng-bareng gitu. Jadi lebih menghargai perkenalan gitu dengan cara gitu, kayak gitu kan. Teman orang mah kayak kalau Sundanya mah ngolo dulu geningan. Anjir ngolo dulu kayak buat ayolah mana masuk ke circle orang, deh circle orang mah kayak gini, nggak akan ngebeda-bedain siapapun gitu. Oke, bagus sih. Kalau menurut gue lo beruntung gitu. Orang juga kadang ngerasa gitu sih. Terus suatu saat nanti kan lo sama teman-teman lo bakal ngadepin ya bisa dibilang hidup yang masing-masing lah, punya keluarga sendiri kan, punya ya rumah tangga sendiri juga. Kedepannya mungkin akan mikir suami bersama atau gimana? Enggak lah anjir. Kayak orang juga emang udah ngobrolin sih sama teman-teman orang kayak anjir mana pasti nikah lah ya gitu. Pasti punya keluarga sendiri. Apa bisa kita masih kayak gini? Terus teman-teman orang dengan santainya bilang bisa lah, gila anjir. Orang punya suami ya di rumah. Gitu anjir, kayak kita main ya udah main, entah kita yang nyamperin ke rumah salah satu atau kita ngumpul di suatu tempat kayak gitu. Nah terakhir dari gue minta penjelasan sama lo gitu. Misalkan nih si cewek dia nggak mau sampai ngenalin pacarnya ke teman-temannya karena misalkan posisi si cewek itu dia tahu bahwa temennya suka ya gimana ya, posisinya temennya emang sifatnya gitu ya, sifatnya itu suka nikung gitu kan, nikung temennya sendiri, suka sama pacarnya sendiri, atau enggak
ya TP lah gitu kan ke pacarnya temennya. Menurut lo pesan dari lo gitu, menurut ya buat ceweknya gimana gitu? Kalau buat cewek yang suka ngerebutnya atau buat cewek yang nggak mau ngenalinnya gitu? Oh, kayak cewek mah Oke, emang jadi yang menurut lo yang salah ini yang mana gitu? lebih ke salah temennya sih. Kayak Berarti posisi si cewek yang nggak mau ngenalin juga benar? bener, kayak cewek mah gini ya. Oke. Cewek ngenalin pacarnya teh lihat-lihat orang dulu. Oh, oke. Kayak anjir, orang takut pacar orang lebih nyaman sama teman orang yang ini. Itu wajar gitu kan, cewek kalau Wajar. ngerasain itu wajar. Kayak cewek mah cemburuannya teh banget gitu. Ya nggak sih, ngerasa nggak sih? Oke sih, emang sih. Gue juga pernah sampai cewek gue bilang, lo jangan deketin temen gue yang ini, si ini. Soalnya, sampai gitu. Berarti cewek mana lebih tahu sikap temennya sendiri kan. Kayak okay. kalau misalnya cowok orang dikenalin sama dia pasti suka sama pacar orang. Oh, kayak gitu, lebih ke gimana ya, cewek mah pilih-pilih teman buat ngenalin sih. Kayak udah ya, mana jangan kenal sama temen orang yang ini, pasti ngasih alasan kan. Si ini mah gini. Kayak juga lebih takut ke mana teh berpihak ke dia gitu. Kayak orang ngenalin mana misalnya ya, ngenalin mana ke temen orang. Kayak anjir, dia teh udah tahu kalau misalnya orang bawa cowok teh, dia teh penasaran orangnya misalnya kan. Takutnya kayak gitu, kayak anjir, takutnya pacar orang yang dikepoin sama dia, terus pacar orang nyaman sama dia. Lebih kayak gitu sih. Berarti kalo wajar lah gitu. Wajar cewek nggak ngenalin cowoknya. Berarti itu kan circle yang baik gitu. Gila. Karena takut kehilangan juga kan si cewek. Kayak anjir, orang aja gitu bertahan sama dia teh harus butuh susah perjuangan payah gitu kan. Terus diambil sama temen orang seenaknya, pasti sakit hati lah anjir. Iya, ngerti. Kayak gitu. Oke. Sama satu sih, kalau misalnya belum siap ngenalin pacar ke lingkungan, misalnya orang mau ngenalin pacar orang, terus orang ragu buat ngenalin pacar orang, sebaiknya jangan dulu. Oh, jangan aja. Kayak sok mantepin dulu aja hati maneh buat ngenalin pacar maneh ke teman-teman maneh gitu. Kalau misalnya menurut maneh privasi buat maneh sendiri, ya udah nggak usah kenalin pacar maneh gitu. Mending nggak usah sama sekali gitu. Daripada maneh ngenalin dengan ragu. Kayak teman maneh juga kayak mikir, anjir, kalau maneh ragu mending nggak usah gitu. Daripada daripada maneh gitu. Kan kalau misalnya ragu pasti misalnya maneh ngobrol sama temen cewek maneh, pasti cewek maneh mikir, iya anjir, kenapa sih ngobrol sama dia gitu, kenapa nggak ngobrol sama orang kayak kalau gitu. Kalau belum siap mending jangan gak aja usah, gitu. Gak usah. Kalau misalnya maneh udah siap, ya udah maneh kenalin. Resikonya maneh telan sendiri. Soalnya maneh udah siap ngenalin cowok maneh ke teman-teman maneh kayak gitu sih. Jadi kebanyakan teman itu yang mempengaruhi misalkan diri lo sendiri. Jadi lo ngapain sih deketin dia, misalkan lo ngapain sih milih dia gitu kan. Rata-rata di lingkungan sekitar gue gitu kan. Jadi si cewek ini terpengaruh sama teman-temannya, bukan sama dirinya sendiri. Kebanyakan kan kayak gitu. Pastilah, pasti pacar mana juga mikir, anjir, teman-teman orang bilang kalau pacar orang kayak gini, kayaknya nggak usah lagi orang bawa pacar orang ke lingkungan orang gitu. Nah, gitu. Pasti kan nanti tuh mikir, mana sendiri pasti mikir, anjir, salah orang dari mananya gitu. Kalau mandang fisik, ya orang juga menyadari, pasti mana ngomong gitu kan. Pastilah, pasti. Ya, kayak itu sih berpengaruh temen. Seyakin-yakinnya kita kalau teman udah ngejatuhin, ya udah pasti kita juga ikut jatuh anjir. Dari lo gitu ada yang mau disampaikan ke teman lo gitu, ke teman-teman lo, ke circle lo yang mau disampaikan? Buat teman-teman orang, anjir, orang beruntung banget gitu bisa kenal maneh semua. Kayak maneh nggak pernah mandang fisik teman yang orang kenalin, nggak pernah mandang cowok yang orang kenalin gitu. Welcome aja weh anjir. Berarti suatu saat gue juga bisa kali ya dikenalin ke teman-teman. Boleh. Nanti kita main bareng weh semuanya. Oke. Dan vlog kali ini udah cukup bareng Salsa tentang pertemanan dan apa sih tadi gue bilang? Tentang pertemanan dan pasangan. Oke, tentang pertemanan dan pasangan. Dan gue Andrian Handan. Aku Salza. Terima kasih. Pokoknya jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Oke. Dan next video mungkin gue bareng Salsa lagi atau enggak kapan-kapan gue
emang undang temen lo bareng-bareng bikin vlog sama gue, oke? Boleh. Okay. Dan ikutin terus vlog gue di channel Andrian Han. See you. Dadah guys. Oke. Sorry pisan.